Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dede Kurnia Channel. Jadi teman-teman, kali ini saya mau membahas yang sedang banyak diperbincangkan minggu ini. Ya, soal artis atau seleb media sosial ketangkep gara-gara narkoba. Dan mohon maaf, suara saya sedang serak ya, karena lagi kurang enak badan. Tapi nggak apa-apa, saya paksain demi kalian semua dan demi menceritakan keresahan saya ya. Oh iya, dan mohon maaf juga kalau misalnya saya tidak terlalu bagus mengedit video kali ini, karena saya ingin video ini cepat tersampaikan ke teman-teman semua. Sebelum masuk ke pembahasan, seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dari video-video selanjutnya dan agar channel ini lebih berkembang lagi. Terima kasih buat yang sudah subscribe. Lagi dan lagi, capek nggak sih dengarnya berita kayak gitu mulu? Saya pribadi paling males sebenarnya kalau ada berita kayak gitu. Tapi sebelum saya lanjutkan, ingat, ini semua hanya opini dan sisi pandang saya saja. Ya, jadi yang saya sebutkan ini bukan berarti hal yang paling benar ya. Jadi silakan teman-teman yang punya sudut pandang yang berbeda boleh ditulis di kolom komentar. Kita bicarakan ini secara sudut pandang kita masing-masing. Kita lanjut lagi. Kenapa saya sebel ada berita seperti ini? Karena disiarin di semua media, TV, Instagram, TikTok, Facebook, dan lain-lainnya, yang semua kalangan jadi bisa dengar atau tahu, teman-teman. Kenapa harus ada konferensi pers dan segala macamnya? Kenapa nggak tangkap ya tangkap aja gitu, nggak usah segala diramein. Tapi saya sekarang nggak mau bahas masalah kenapa ditangkapnya, tapi mau bahas dari sisi yang lain ya teman-teman. Karena takut ini jadi kepanjangan dan membuat teman-teman jadi bosan ntar ya. Lanjut lagi masalah tadi. Maaf ya, saya takutnya ini malah jadi tren menggiring opini masyarakat kita ya teman-teman ya. Karena berita atau cerita yang disampaikan terus-menerus kepada seseorang itu secara tidak langsung akan menjadi sugesti dan menjadi hal pemuajaran. Jadi saya takutnya ini akan jadi contoh dan role model masyarakat kita teman-teman. Contoh seperti kasus yang pertama, orang Eropa dan Amerika, dulu tidak ada wanitanya yang suka dan mau membuat pakaian yang terbuka, karena dulu menurut mereka aneh seperti itu. Lalu media membuat entertain dan membuat tren pakaian minim dan seksi. Lalu apa yang terjadi? Ya, seperti yang kita pikirkan, itu waktu ke waktu menjadi hal yang wajar dan biasa untuk dipakai di masyarakat Eropa dan Amerika. Lalu yang kedua, kasus LGBT. Itu dulu awalnya ada orang dari Amerika, saya lupa namanya ya, itu dia menulis tentang hal-hal aneh seksual manusia yang pernah ada, dan akhirnya boom, buku itu laris. Lalu apa yang terjadi? Ya benar teman-teman, itu akhirnya menjadi tolak ukur atau
pegangan untuk para LGBT menyuarakan hak-hak mereka. Dan yang kita lihat sekarang, hal itu menjadi wajar dan hak orang di tempat atau negara tertentu itu menjadi kewajaran, tidak terjadi masalah dan tidak dianggap aneh. Untungnya di negara kita itu menolak keras LGBT ya. Alhamdulillah tidak diberikan tempat di negara kita orang-orang seperti mereka. Dan pasti teman-teman ada yang sependapat dengan saya. Seperti konten saya yang sebelumnya masalah Israel dan Palestina, di situ saya juga membahas tentang seperti ini. Ya, tentang penggiringan opini media kepada masyarakat. Jadi inti keresahan yang ingin saya sampaikan yaitu untuk teman-teman media, mari beritakan hal-hal yang baik dan mendidik untuk masyarakat kita. Dan untuk kita sendiri, ayo kita bisa berpikir kritis dan tidak menghujat orang yang melakukan kesalahan. Karena belajar dari Al-Quran ya, Allah tidak menyebut nama orang yang berbuat kesalahan, tapi menegaskan tentang kesalahannya. Jadi cukup ya, sekian video kali ini. Takutnya kepanjangan atau juga takut suara saya habis ya. Jadi cukup untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.